Shalom, puji Tuhan, kita akan masuk ke dalam renungan pada pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima berkat firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu pada hari ini. Kami boleh Kau persiapkan untuk menerima apa yang menjadi isi hati-Mu, firman-Mu yang hidup itu. Tuhan, Roh Kudus, kami perlu urapan daripada kuasa-Mu supaya hati kami Kau persiapkan menjadi lahan yang subur untuk benih firman-Mu. Kami percaya ketika benih itu boleh tertanam subur dalam hidup kami sehari-hari, bukan untuk kami hanya mengerti, tapi kami juga bisa melakukan dalam kehidupan kami, maka hidup kami akan menjadi lebih baik. Terima kasih Tuhan Yesus, urapi setiap daripada kami yang Kau pakai untuk mendengar maupun untuk membicarakan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Hari ini kita akan membahas topik mengenai kerajaan Allah atau kerajaan sorga. Sangat penting sekali saudaraku. Kenapa? Saudara kalau ingat pada waktu pelayanannya Yohanes Pembaptis, apa yang ditawarkan? Yohanes Pembaptis berteriak-teriak di padang gurun, dikatakannya, bertobatlah, kerajaan sorga sudah dekat. Ya, bukan tidak ada maksudnya, tapi memang intinya ada di situlah. Kita hari ini akan membahas yang dimaksud dengan kerajaan Allah atau kerajaan sorga itu apa. Bahkan Tuhan Yesus pun waktu pelayanan pertama juga mengatakan, bertobatlah, kerajaan Allah atau kerajaan sorga sudah dekat. Kenapa dikatakan begitu? Nah, kita harus melihat kembali ke Kejadian 1 ayat 1 ya, mulai dari awal penciptaan. Dikatakan di Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi ya. Langit itu bahasa Ibrani aslinya itu pakai samayim, itu berarti langit-langit, heavens ya bahasa Inggrisnya. Dan bumi itu heavens atau langit ya, dalam bentuk jamak heavens itu adalah alam yang tidak kelihatan ya. Dan bumi itu alam yang kelihatan ya, bumi yang kita tempati ini, bulat ini, alam yang kelihatan. Jadi Allah itu menciptakan, pada mulanya menciptakan alam yang tidak kelihatan beserta semua isinya. Dan setelah itu baru bumi. Ya, urutannya kan itu. Nah, isinya apa? Isinya adalah para malaikat yang melayani Allah, bala tentara sorga. Jadi kerajaan sorga itu diciptakan dulu, yang tidak kelihatan diciptakan dulu, baru yang kelihatan bumi ini diciptakan oleh Allah. Ini penting, saudara. Penting sekali untuk kita mengerti bahwa ada dua alam yang diciptakan oleh Allah. Satu alam sorga, yang kedua adalah bumi yang kelihatan ini. Sorga kan tidak kelihatan, tapi ada. Tidak kelihatan bukan berarti tidak ada. Tidak kelihatan tapi ada. Ya. Dan Allah memerintah di dua alam tentunya ya. Pada mulanya merintah di alam sorga maupun di alam yang kelihatan, bumi. Nah, tetapi Dia itu menciptakan manusia untuk ditempatkan di alam yang kelihatan, yaitu di bumi. Nah, manusia diciptakan segambar dan serupa, ya seperti Allah. Jadi selain dia bisa menempati di bumi, dia juga bisa berkomunikasi dengan Allah, menjadi wakilnya Allah. Kita semua, saudara dan saya, awalnya di penciptaan awal kita dijadikan wakil Allah yang memerintah di bumi, punya kuasa, punya mandat, punya warisan. Karena apa? Kita segambar dan serupa. Anak-anak Allah, dikatakan anak yang menjadi ahli waris ya, untuk memerintah di bumi, pemerintah di dalam kehidupan di alam yang kelihatan, membawa gambarnya Allah, membawa kuasanya Allah, menjadi wakil Allah. Ini penting sekali saudaraku. Tetapi ada tetapinya. Kita semua itu bukan iseng diciptakan Tuhan segambar serupa jadikan wakil, enggak. Kita diciptakan itu melebihi daripada ciptaan yang lain. Ya, ciptaan yang lain misalnya apa? Binatang, pohon, alam semesta ya, yang kelihatan itu. Bahkan malaikat pun yang enggak kelihatan, itu enggak diciptakan segambar dan serupa seperti Tuhan. Cuman saudara dan saya sebagai manusia, kita diciptakan segambar serupa karena apa? Karena kita dijadikan pernyataan cinta Allah. Jadi seperti begini, saudara. Kita punya binatang peliharaan, kita punya pohon, ada yang seneng nanam bonsai, ya dipelihara, dirawat, ya bagus, wah disayang pokoknya.
Ada yang pelihara binatang, dikasih makan, kalau sakit dibawa ke dokter. Disayang, pokoknya disayang. Tapi jelas, binatang ataupun binatang peliharaan ataupun pohon yang dipelihara itu tidak dicintai. Karena apa? Kita tidak bisa mencintai sesuatu yang tidak segambar dan serupa dengan kita. Demikian pula Allah. Allah senang, sayang sama malaikat, sama semua ciptaannya. Tapi dia hanya jatuh cinta kepada saudara dan saya. Karena apa? Saudara dan saya sebagai manusia itu diciptakan segambar dan serupa untuk dijadikan pernyataan cinta. Pertama, kita punya hubungan, kita bisa komunikasi. Kalau kita dengan binatang peliharaan, ya ada yang bisa disuruh, tapi sebatas, sangat terbatas. Tetapi jelas mereka tidak punya perasaan kasih atau cinta yang seperti Tuhan punya, yang seperti manusia yang diciptakan segambar dan serupa seperti Tuhan juga miliki, saudara dan saya. Oleh karena itu yang menjadi perbedaan kita. Sehingga apa? Ketika manusia pertama jatuh ke dalam dosa, kita kehilangan hubungan dengan Allah, kita kehilangan kemuliaan Allah, kita menjadi tidak segambar lagi. Allah berinisiatif untuk supaya apa? Supaya kita ini bisa kembali, diampuni, ditebus dosanya. Istilahnya supaya kita bisa memulihkan hubungannya kembali, menjadi segambar dan serupa kembali. Malaikat tidak. Binatang tidak usah bicara karena bagi mereka tidak mempunyai akhlak, tidak punya akal budi. Jadi mungkin tidak ngerti yang dinamakan dosa itu apa. Tapi malaikat jatuh ke dalam dosa. Lucifer sebagai kepala malaikat yang jatuh ke dalam dosa membawa sepertiga malaikat Tuhan. Jadi sepertiga dari alam sorga yang menjadi tentaranya, bala tentaranya sorga itu diajak memberontak melawan Allah. Dan mereka tidak diampuni. Di dalam Alkitab tidak ada kata-kata yang mengatakan mereka diampuni, bahkan ditebus. Tetapi saudara dan saya, sebagai manusia yang diciptakan segambar dan serupa, dinyatakan sebagai pernyataan cinta Tuhan, kita semua disediakan karya penebusan. Korban, bahkan Tuhan menyediakan korbannya sendiri. Yaitu apa? Anaknya yang dikasih, yaitu Yesus Kristus, turun menjadi manusia sepenuhnya untuk menjadi korban penebusan dosa saudara saya yang beriman percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, ini di sini peranan daripada pengertian mengenai bagaimana pentingnya kerajaan sorga. Oleh karena itu di Matius 6 ayat 33 firman Tuhan mengatakan, ya, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah atau kerajaan surga dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Karena seringkali kita sebagai manusia dalam kehidupan kita di bumi ini, kita sibuk bingung kerja, berusaha menjadi orang yang bertanggung jawab terhadap kehidupan kita maupun keluarga kita. Ya, cari uang. Wah, sudah pokoknya semua supaya apa? Supaya kita tambah kaya, tambah punya harta, tambah. Tapi Tuhan ngomong apa? Semua itu percuma, ya. Burung pipit di udara aja Tuhan kasih, kamu tidak usah khawatir. Tetapi ada tetapinya. Satu, carilah dahulu kerajaan Allah atau kerajaan surga dan kebenarannya. Maka semua itu yang kita cari itu, ya, mungkin mobil mewah, rumah mewah, makanan yang mewah, ya, kehidupan yang mewah, itu akan ditambahkan kepada. Nah, hari ini kita berbicara apa yang dimaksud dengan kerajaan Allah, kerajaan surga. Ya, memang kalau kita bicara tempat ya enak, ya itu tempat misalnya kemana ya dituju teman. Nah, kerajaan Allah itu bukan satu tempat, bukan lokasi ya, bukan lokasi, tapi adalah ya kalau bumi kan, bumi itu lokasi karena apa? Kelihatan. Nah, kerajaan Allah itu tidak kelihatan, itu merupakan satu dimensi ya, satu dimensi sama kayak begini saudara. Misalnya gini, misalnya radio ya. Radio itu kan bicara ya, radio bukan dimensi, radio itu frekuensi. Radio itu satu frekuensi yang mana bukan lokasi ya. Kalau kita berada di bawahnya radio, kita tetap tidak bisa dengarkan radio itu. Misalnya Radio Republik Indonesia RRI itu kan siaran jam sekian. Pada waktu dia siaran radio itu ada. Tapi sayangnya kita tidak bisa dengar. Karena apa? Karena kita tidak punya alat yang ngonek ke radionya. Dalam hal ini radio yang frekuensinya ditata supaya frekuensinya bisa mendengar
siarannya radio RRI itu. Nah itu kalau radio frekuensi. Nah dimensi kerajaan sorga itu pada waktu manusia belum jatuh ke dalam dosa, mereka itu punya tubuh kemuliaan Allah. Jadi mereka terhubung sama Allah. Mereka bahkan Adam itu setiap hari ngomong-ngomong sama Allah, jalan-jalan bareng di Taman Eden. Tetapi ketika tubuh kemuliaan itu hilang, dimensi ini hilang, sehingga apa? Manusia tidak bisa punya hubungan lagi dengan Allah. Cuman Allah yang bisa langsung punya inisiatif untuk menghampiri manusia, tapi manusia tidak bisa menghampiri Allah. Nah, kerajaan sorga ini, kerajaan Allah ini itu seperti dimensi yang membuat kita ini mampu punya hubungan kembali. Jadi ibaratnya kalau gini saudara, kalau saudara misalnya punya grup WA ya, wah di grup itu saudara mungkin grupnya reunian teman-teman SMA misalnya, teman-teman SMP atau teman-teman SD. Nah di situ saudara mungkin bisa bersenda gurau ya, ada sukacita, ngomong-ngomong sama temen, kumpul, saling memberkati ya, jadi berkat, ya toh. Terus saudara bisa melakukan banyak hal di tempat itu, membagikan berita yang baik, memberkati teman-teman saudara, mendoakan, bahkan membagikan renungan yang bermanfaat ya, firman Tuhan, maupun pengetahuan mengenai kesehatan dan lain sebagainya. Nah itu satu WA grup itu kan banyak membernya. Nah ibaratnya kalau saya gambarkan ini, orang yang jatuh ke dalam dosa, Adam dulu itu, dia jatuh ke dalam dosa itu dia tidak bisa masuk ke grup lagi, dia terpental keluar dari grup WA itu. Nah manusia itu juga gitu, terpental keluar dari dimensinya sorga. Sehingga ketika terpental keluar, dia tidak bisa ngoneksi lagi, tidak bisa masuk di WA itu. Nah, gimana caranya supaya kita bisa terkoneksi lagi? Sama seperti manusia, gimana caranya manusia bisa kembali lagi punya hubungan dengan Allah? Kembali lagi memiliki gambar dan rupa seperti Allah. Yang pertama, kita harus beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat, percaya bahwa Dia telah menjadi manusia sepenuhnya, bahkan menjadi korban anak domba Allah, mati di atas kayu salib, supaya apa? Supaya barang siapa yang percaya beriman, kita semua diperdamaikan. Dosa-dosa kita diampuni dan Dia menjadi korban penebusan dosa untuk kesalahan dan dosa saudara dan saya. Sehingga siapapun yang beriman, dosanya diampuni, gambarnya dipulihkan, keserupaannya perlahan-lahan dikembalikan. Ya saya katakan perlahan-lahan karena tidak serta-merta. Hari ini tobat langsung jadi pendeta, enggak. Itu kan pelan-pelan. Hari ini tobat dulunya yang sangat pemarah, langsung jadi sabar. Tidak seperti itu. Soal. Tapi itu merupakan satu proses. Progresif ya, berjalan. Gambarnya langsung kembali karena apa? Kita dimeteraikan Roh Kudus, sehingga membuat kita bisa masuk ke dalam alam kerajaan sorga. Tapi rupa kita dipulihkan perlahan-lahan ya. Hari demi hari dengan meterai Roh Kudus, urapan kuasa Roh Kudus membuat kita makin hari makin menyerupai seperti Kristus. Dan itu penting saudara. Penting supaya apa? Supaya kita bisa tetap berada di dalam kerajaan Allah. Ya kadang-kadang kita berpikir seperti ini, waduh enak sudah tobat, sudah ke gereja, sudah beres urusannya wis gampang wis enak. Terus kita tidak melakukan apa-apa. Oh tidak bisa. Saudara misalnya di dalam grup WA, saudara kalau sudah masuk di invite kembali, saudara masuk punya hubungan, saudara tetap harus punya banyak hal, termasuk apa? Data, layanan data service WiFi ya, supaya saudara bisa tetap terkoneksi dengan grup WA tersebut ya. Demikian pula kita sebagai anak Allah yang beriman kepada Yesus Kristus, kita dimeteraikan Roh Kudus. Tetapi kalau kita tidak pernah punya kehidupan spiritual atau kehidupan dengan Allah, melatih ibadah kita, terus kita punya renungan saat teduh, punya kehidupan doa, kita bisa keluar lagi dari dimensi itu. Sama seperti di grup WA itu, bisa terpental, bukan terpental, mungkin masih terdaftar, tetapi saudara tidak bisa komunikasi, saudara tidak bisa punya hubungan, saudara tidak tahu apa yang terjadi dalam grup tersebut. Demikian pula dengan kita manusia yang sudah bertobat, anak-anak Allah yang sudah bertobat. Kalau kita tidak memelihara iman kita dengan melatih ibadah kita, punya saat teduh, punya renungan pribadi, punya kehidupan doa yang baik, hubungan spiritual dengan Allah, maka keilahian kita itu bisa tidak terasa sehingga membuat kita itu tidak terkoneksi lagi atau keluar dari dimensi Allah. Ya, jadi gini.
poinnya gini, bukan kita ketika kita ke gereja misalnya, kan seringkali kita merasa seperti gini. Wah, kita nyembah-nyembah Tuhan, nanti kita nyembah ngundang hadiratnya Tuhan. Loh enggak, Tuhan itu omnipresence, Tuhan itu ada di mana-mana. Bahkan Tuhan ada di dalam diri kita, karena kita adalah bait Allah. Tetapi kita enggak kerosok. Karena apa? Kita belum masuk ke dalam dimensinya Kingdom of God. Dimensinya kerajaan Allah. Nah, untuk supaya kita bisa masuk, kita yang harus membuat hati kita ini masuk ke dalam hadiratnya. Sehingga ketika kita membuka hati kita menyembah Dia dengan penuh, dengan iman yang penuh kasih dan pengharapan, maka kita masuk ke dalam hadiratnya. Bukan kita yang mengundang Allah, Allah ada dalam hidup saudara dan saya. Karena kita semua yang sebagai anak-anak Allah, kita ini adalah bait Allah. Jadi katakan di Matius 6:33, carilah dahulu kerajaan surga dan kebenarannya. Kebenarannya itu apa? Kerajaan surganya kita ngerti, kerajaan Allah itu dimensi. Jadi kalau kita mau masuk situ, kita harus menjaga iman kita. Kita harus satu beriman ya, terus kita harus memelihara dan kita harus punya kehidupan spiritual supaya keilahian kita dilatih terus dan kita tetap masuk terkoneksi dalam Kingdom of God atau kerajaan surga atau kerajaan Allah. Seperti dalam WA group, kita harus punya data, kita harus punya wifi supaya kita tetap selalu terkoneksi dengan WA group itu. Satu. Kebenarannya apa? Kebenarannya bahwa di dalam kerajaan Allah itu ada 3 poin yang sangat penting. Satu, kita menemukan kasih-Nya. Kedua, kita menemukan kuasanya. Karena kerajaan Allah itu bukan cuma perkataan, tapi ini merupakan kuasa. Kasih, ya. Karena apa? Allah itulah kasih. Dan ketika kita berada dalam kerajaan Allah, seberapa tegarnya, kerasnya kita, kasarnya kita, marahnya kita, ketika kita ketemu dengan Allah secara pribadi di dalam hadiratnya, kita akan leleh seperti es krim. Kita akan luluh, hati kita akan menjadi lembut seperti kapas. Itu yang terjadi, saudara. Karena Allah begitu mengasihi saudara dan saya, sehingga Dia memberikan anaknya yang tunggal. Ketika kita masih berdosa pun Allah rela. Dia yang sepenuhnya Allah menjadi sepenuhnya manusia, supaya Dia bisa menjadi korban penebusan domba untuk saudara dan saya yang berdosa. Dia yang tidak berdosa mati di atas kayu salib, supaya saudara dan saya yang sudah mati bisa hidup kembali karena iman kita kepada Dia dan karena pengorbanan dan penebusan dosa daripada Tuhan Yesus Kristus. Karena Allah adalah kasih. Pertama kita menemukan kasih, kedua kita menemukan kuasanya. Loh, buktinya apa, Pak? Buktinya hidup saya masih belum baik, masih amburadul meskipun saya sudah ikut Tuhan. Oh, saudara enggak bisa memikirkan kuasa itu terus dengan kuasa itu saudara langsung bisa selesai semua permasalahan. Enggak, saudaraku. Karena Allah itu mempunyai rencana yang kita semua enggak bisa mengerti. Tetapi Allah satu memberikan kekekalan dalam hati kita. Meterai supaya kita bisa mengerti rancangan Allah yang terbaik. Setiap dari kita itu punya musim kehidupan yang berbeda. Banyak dari kita mungkin kepinginnya yang paling baik. Ya, tidak ada orang kepingin yang jelek. Tapi kadang-kadang Allah tahu yang terbaik bukan seperti apa yang kita pikirkan secara logika. Tetapi apa yang sudah direncanakan oleh Allah. Dan ketika kita masuk dalam kerajaan Allah dan kita menemukan kasih-Nya, kita bisa merasakan kasih seorang bapa yang mengasihi anaknya. Seperti Daud, dia ngomong, meskipun ayah dan ibuku meninggalkan aku pun Tuhan tidak akan meninggalkan aku. Bahkan dia lebih percaya Allahnya daripada ayah ibunya. Dan dengan itu kita percaya bahwa kasih-Nya selalu memberikan kita yang terbaik. Bahkan bukan cuma itu, dia memeteraikan Roh Kudus-Nya. Roh Kudus itu dinamis ya, punya kuasa, parakletos, roh penolong yang selalu menyertai, menuntun, memimpin, memberkati kehidupan saudara dan saya. Dan kuasa itu, saudaraku, kalau kita lihat pada waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, itu betul-betul menunjukkan kuasa Tuhan. Saudara bayangkan 600.000 dewasa, itu berarti kalau kita kalikan dengan istri dan anak, anggaplah satu keluarga 3 orang, 600 kali 3, 1,8. Orang-orang percaya lebih dari 2 juta yang keluar dari Mesir, dibawa pimpin oleh Musa untuk menuju tanah Kanaan. Ya, bayangkan sekian juta, 2 juta orang keluar jalan, saudaraku, bukan naik mobil. Masa dari 2 juta orang tidak ada orang sakit pada waktu itu?
Ya kan agak aneh. Itu karena apa? Karena kuasa Tuhan membuat orang yang sakit, orang yang lumpuh, semua bisa berjalan. Berjalan, bahkan berlari, dikejar. Mereka lari keluar, dikejar di padang gurun oleh tentara Mesir. Ya, itu adalah kuasa Tuhan. Bahkan bukan cuma itu, saudara tahu. Kuasa keselamatan, ya. Setiap anak sulung dari bangsa Israel itu karena diselamatkan oleh karena darah daripada domba yang dioleskan di pintu daripada setiap rumah orang Israel. Maka semua anak sulungnya selamat dari malaikat maut yang mencabut nyawa semua yang sulung. Di Mesir itu semua yang sulung mati, saudara. Tapi bangsa Israel oleh karena kuasa Tuhan mereka diselamatkan. Kuasa keselamatan. Bukan cuma itu aja, kuasa kemakmuran. Lo bayangkan, budak ya kan enggak punya duit, itu keluar. Lah kalau enggak punya duit gimana Pak sanggup? Tuhan membuat bangsa Mesir ini ketakutan sehingga mereka itu memberikan harta mereka kepada bangsa Israel. Seakan-akan ngomong, sudah kamu keluar, cepat-cepat keluar dari hartanya, kamu bawa perhiasan, duit. Supaya apa? Kalau kamu enggak keluar dari Mesir nanti semua anak Mesir ditulah mati oleh Allah. Itu adalah kuasa kemakmuran. Saudara, kasih dan kuasa Tuhan itu kita temukan di dalam kerajaan Allah. Dan ketiga, kebenaran. Ya, karena kerajaan Allah itu adalah mengenai kebenaran. Yesus adalah jalan, keselamatan, dan kehidupan. Dan kebenaran itu kita temukan di dalam kerajaan surga. Karena dialah kebenaran yang sejati. Ketika kita masuk ke dalam hadirat Tuhan, pertama yang kita temukan adalah kasih dan kuasa, dan kemudian kita menemukan kebenaran yang sejati, yaitu apa? Aletheia atau Tuhan Yesus Kristus sendiri. Saudara boleh percaya, boleh tidak. Saya pada waktu saya belum bertobat, saya pernah kumpul dengan orang-orang yang mungkin secara ilmu gaib ya, mereka belajar ilmu kejawen ya, gaib. Itu semua ngomong, wah kita ini kalau merogoh sukmo, saudara tahu merogoh sukmo kayak keluar ya, sukmanya itu keluar, rohnya keluar dari tubuhnya, masuk ke alam roh, ke alam spiritual. Mereka selalu ketemu dengan Nabi Isa, Nabi Isa itu ya Tuhan Yesus, tapi mereka mengatakan mereka kenalnya dengan nama Nabi Isa. Dan setiap kali ketemu sama Nabi Isa, mereka selalu ngomong, Nabi Isa yang selalu ngomong, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Tanpa mereka mengerti, tapi mereka selalu menghindar. Karena mereka percaya dengan spiritual gaib dari sisi ilmu kejawen. Jadi kita, saudara, ketika kita masuk ke alam roh, ketika kita masuk ke dalam kerajaan sorga, alam roh itu bicara kerajaan sorga, bagi anak Tuhan. Dengan kuasa Roh Kudus yang dimeteraikan, kita bisa masuk merasakan hadirat Tuhan, kita bisa tinggal berhubungan dengan Tuhan. Yang kita temukan adalah sosok daripada kebenaran itu sendiri, yaitu apa? Tuhan Yesus Kristus. Ya, yang orang lain ngomong mungkin Nabi Isa, tapi kita kenal sebagai Tuhan Yesus Kristus. Jadi penting sekali saudaraku untuk kita mengerti bahwa carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan bagi saudara dan saya sebagai anak-anak Allah, apa yang harus kita lakukan adalah kita berusaha melatih ibadah kita, spiritualitas kita, keilahian yang Tuhan sudah berikan kepada saudara dan saya, supaya kita selalu terkonek di dalam kerajaan surga, di mana kita bisa menemukan kasih, kuasa, dan kebenaran itu sendiri, atau aletheia, atau kita bisa menemukan Yesus Kristus. Jadi jangan kaget ketika saudara melakukan itu, saudara melakukan firman Tuhan, saudara akan sering berjumpa secara pribadi, muka dengan Tuhan kita, Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat firman-Mu pada hari ini. Terima kasih Engkau memberkati kami dengan pengetahuan, bahkan Engkau melatih kami untuk bagaimana kami bisa selalu terkoneksi dengan kerajaan Allah. Karena kita harus mencari kerajaan Allah terlebih dahulu supaya segala sesuatu itu akan Engkau tambahkan. Terima kasih Tuhan. Biarlah berkat daripada Allah Bapa melalui kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus yang telah
memeteraikan Roh Kudus-Nya dalam kehidupan setiap daripada kita yang percaya, supaya dengan Roh Kudus itu kita bisa selalu terkoneksi dalam kerajaan Allah dan ditolong dalam kehidupan di dunia, dituntun, dipimpin, diberkati, mulai hari ini sampai Engkau datang kedua kalinya, bahkan sampai Maranatha. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.